Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik semua ya. Oke, tapi ada yang tidak masuk ke hari ini? Siapa? Siapa? Oke, dispen. Selain itu siapa lagi? Itu aja. Absen 1 ya. Adelia Syafa dispen ya. Oke. Anak-anak, hari ini kita mau melaksanakan praktikum ya. Jadi kalau misalnya kamu praktikum, tolong lakukan dengan serius. Supaya apa? Supaya tidak berulang-ulang mengambil data. Oke, kita hari ini mau praktikum apa ya? Mengukur dengan apa? Oke, kita mau mengukur panjang. Menggunakan alat apa? Menggunakan jangka sorot. Oke. Nah, kita ini belajar apa sih sekarang? Belajar fisika. Oleh karena itu Bapak minta tolong buku yang selain fisika boleh masukkan dalam tas, ya. Yang ada di atas hanya buku fisika saja beserta peralatan yang sudah dibawa. Oke. Sebelum kita mulai praktikumnya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, di sini ada pertanyaan untuk bisa kita diskusikan bareng-bareng ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pabrik bisa membuat puluhan ribu baut yang ukurannya sama persis? Pernah lihat baut ya semuanya kan? Pernah. Oke, ya itu ada baut ya kan? Baut ini ukurannya pasti sama persis dengan baut yang lain selama ukurannya sama ya. Oke. Pernah nggak terbesit pertanyaan, kok bisa ya ukurannya itu sama? Kira-kira kenapa? Karena ya dia ngukurnya pakai mesin. Oke, sudah ada cetakan mesinnya ya. Nah, tetapi ketika dia ngukur mesinnya itu pasti dia adalah mesin yang presisi. Ya, premium. Presisi ya. Nah, berarti ukuran baut yang satu dengan baut yang lain yang jumlahnya puluhan ribu itu semuanya sama. Ya, artinya ketika mengukur kita membutuhkan alat yang presisi ketika melakukan pengukuran. Terima kasih Dava. Beginilah proses pembuatan baut secara otomatis dari awal hingga akhir. Awalnya baut baja dimasukkan ke dalam mesin pembuat baut. Potongan pertama disesuaikan dengan panjang baut yang akan dibuat. Sekaligus dibentuk kepala bautnya. Selanjutnya memasukkan potongan pertama ke dalam mesin pembuat ulir. Satu persatu mendapatkan giliran dibentuk menjadi ulir. Baut yang sudah siap dibuat. Oke, jadi tadi tuh gimana proses pembuatan baut? Iya, pertama dimasukkan dalam mesin, gitu kan, dipotong-potong, ya kan. Habis dipotong, dibikin apanya? Bikin kepalanya. Habis itu baru dibikin ulirnya, gitu ya. Kalau sudah siap pakai, baru dijual. Nah, tapi ketika dia dipotong-potong, kalau kalian lihat tadi proses pemotongannya, dia itu presisi banget ya, motongnya ya. Oke, cepat gitu kan. Kemudian ukurannya bakalan sama semua, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya. Adakah alat ukur panjang yang hasil pengukurannya itu lebih presisi dan akurat daripada penggaris? Kan kamu kalau mengukur panjang biasanya pakai penggaris kan? Ada nggak alat ukur yang lebih presisi? Apakah meteran itu lebih presisi daripada penggaris? Sama aja dibilang, ya kan? Ya, kamu ukur dengan meteran maupun dengan penggaris itu ternyata sama saja. Sekarang gini, Bapak tanya. Kalau kamu ukur menggunakan penggaris, itu paling kecil bisa sampai berapa? 30 paling kecil, bukan paling besarnya. Paling kecil, satu apa? Apakah penggaris itu bisa mengukur paling kecil sampai 1 cm? Paling kecilnya 1 cm? Iya. Nggak bisa lebih kecil lagi?
setengah sentimeter. Bisa lebih kecil lagi nggak dari setengah sentimeter? Bisa. Berapa? Berapa? Paling kecilnya? Dia paling kecilnya juga pakai milimeter, yaitu 1 milimeter atau 0,1 cm gitu ya. Kan kalau kalian lihat penggaris dari 0 sampai 1, garisnya ada berapa jumlahnya? Kok 5? Ada berapa? Ada 10. Ya kan? Dari 0 sampai 1 cm tuh garisnya ada 10. Berarti kan 1 dibagi lagi dengan 10. Berapa? 0,1. Jadi paling kecil bisa ngukur sampai 0,1 cm. Nah, ada nggak alat yang bisa ngukur lebih kecil lagi daripada 0,1 cm? Ada. Apa dong kalau ada? Jangka sorong. Jangka sorong itu bisa ngukur lebih kecil dari 0,1 cm. Ada lagi nggak? Mikrometer itu juga bisa sampai lebih kecil dari 0,1 cm. Oke. Jadi jangka sorong dengan mikrometer ini bisa ngukur lebih teliti daripada penggaris. Penggaris itu bisa cuman sampai 0,1 cm. Tapi kalau yang jangka sorong dia bisa sampai 0,005 cm. Berarti kan lebih kecil lagi. Ya. Kemudian kalau yang si mikrometer sekrup dia bisa sampai 0,001 cm. Berarti lebih kecil lagi daripada jangka sorong. Ya, semakin kecil yang bisa diukur berarti si alat itu semakin teliti. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita mau mengidentifikasi bagian-bagian dari jangka sorong dengan benar. Ya, kan kalian belum pernah pakai jangka sorong ya sebelumnya? Belum pernah kan? Di SMP pernah nggak? Belum pernah kan? Nah, makanya tak kenal maka tak sayang. Maka kamu kenali dulu. Oh, jangka sorong tuh yang ini namanya apa? Yang itu namanya apa? Gitu ya. Nah, baru yang kedua menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian jangka sorong. Nah, jadi yang ini tadi bagian apa, kemudian fungsinya apa, gitu ya. Dikenali dulu, baru yang terakhir kita melakukan pengukuran benda menggunakan jangka sorong. Kalau udah tahu, udah kenal, baru kita ukur, gitu ya. Nah, bisakah kalian fokus kalau Bapak bilang tepuk 1, berarti tepuknya 1 kali. Kalau tepuk 2, berarti tepuknya 2 kali. Kalau tepuk 3, jangan 3 kali, tapi bilang kalau tepuk 3 ya, bilangnya bisa kita mulai. Tepuk 2. Kok banyak betul. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, udah fokus semua ya. Nanti kalau misalkan dibilang tepuk 3, ada yang tepuk 3 kali, berarti nggak fokus kan? Tapi ternyata tadi udah fokus semua ya. Kalau udah fokus, berarti harusnya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sekarang kita masuk ke inti pelajaran kita hari ini. Silakan tonton videonya. Ada yang mau menceritakan barusan videonya video apa itu ya? Ngukur bearing dengan jangka sorong. Oke, tapi coba lihat, diingat-ingat di awalnya apakah dia langsung ukur pakai jangka sorong? Enggak. Pakai apa awalnya? Pakai meteran. Bisa nggak diukur pakai meteran? Tidak bisa. Ya, jadi dia mau ngukur tuh diameternya pakai meteran, ternyata nggak bisa diukur menggunakan meteran. Maka digantilah dengan menggunakan jangka sorong. Gitu ya. Oh, coba lihat tuh. Dah. Oke, berarti fungsinya jangka sorong ada berapa? 3. 1 apa? Mengukur diameter luar. Yang kedua,
Ukur diameter dalam. Yang ketiga, mengukur kedalaman. Oke, sekarang setiap ketua kelompok dan satu orang anggota, berarti 2 orang ya, tiap-tiap kelompok ya. Silakan ke depan, ambil alatnya dan juga poster beserta LKPD. Silakan diisi identitasnya dulu ya. Diisi nih. Kelas nanti, sabar. Isi dulu nih. Baik, tadi kalian sudah mendapatkan LKPD dan poster ya. Untuk poster silahkan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. LKPD-nya kerjakannya nanti kalau posternya sudah selesai. Paham ya? Bisa kita mulai pengerjaannya? Oke, silakan kerjakan posternya dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu 5 menitnya sudah habis, tapi kalau misalkan masih ada yang belum selesai, nanti dilengkapi pada saat masih ada waktu tersisa, ya. Sekarang kita lanjut dulu. Silakan buka classroom. Udah terbuka classroomnya? Lalu ke tugas kelas. Ke tugas kelas, kemudian klik yang bagian 4A, praktikum jangka sorong. Kenapa? 4A, tugas kelas mana? Di sini di bawah. Oh iya. Ya. Udah ya? Udah ada praktikum jangka sorong di situ ya? Silakan kalian lihat atau tonton video yang ada di classroom tersebut. Video membaca hasil pengukuran jangka sorong. Sudah? Oke. Silakan kalian tonton dulu. Semuanya nonton ya. Kalau nggak punya HP, silakan berdua sama temannya. Itu adalah video untuk menentukan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Kalian punya waktu 5 menit untuk menonton video tersebut sebelum kita mengerjakan LKPD ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, semuanya stop bekerja dulu. Stop dulu ya. Oke, sekarang apapun yang terjadi, walaupun kamu sudah ataupun belum, stop dulu ngerjakannya. Oke, silakan difoto dulu. LKPD-nya silakan difoto dulu. Oke ya, anak-anak, sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Presentasinya menggunakan metode stasiun kereta. Maksudnya gimana tuh? Pertama, setiap kelompok akan membagi tugas, 2 orang sebagai penjaga stasiun, sementara sisanya sebagai kereta. Misalkan nih, di kelompok 1 yang jadi penjaga stasiun itu bertindak sebagai presenter, berarti dia akan mempresentasikan ke teman-teman dari kelompok lain. Misal, di sini penjaga stasiunnya adalah Dava dan Ake, maka sisanya yang lain akan menjadi kereta. Oke, kemudian
kereta akan pergi ke stasiun kelompok lain. Ini kan stasiun 1, stasiun 2, 3, 4, 5, 6. Nanti stasiun 1 keretanya akan berangkat ke stasiun 2. Yang kereta 2 akan ke stasiun 3 dan seterusnya kereta 6 akan ke stasiun 1. Waktunya di masing-masing stasiun cuman 2 menit. Setelah 2 menit akan ada kode lagu, silakan berpindah ke stasiun berikutnya. Sampai akhirnya nanti kalian akan kembali ke stasiun masing-masing. Nah, nanti pada saat di stasiun ngapain, Pak? Saat di stasiun kalian boleh bertanya apapun dengan penjaga stasiun. Ya, misalkan kalian lihat, oh posternya bagus, tapi menurut saya tidak seperti itu jawabannya. Maka silakan diskusi dengan penjaga stasiun. Oke, sekarang silakan masing-masing tunjuk 2 orang penjaga stasiun dulu, kelompok 1 sampai 6. Oke, sekarang semuanya bersiap-siap di posisinya masing-masing. Yang penjaga stasiun silakan di depan poster. Kemudian yang sisanya membentuk kereta, pegang pundak temannya. Oke, silakan berpindah.
panjang. Bagian dalamnya tidak bisa diukur. Oke, pindah terakhir ya. Yang semangat dong pindahnya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk tiga, jangan sorong. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yang lain diam dulu. 0, cm. Sedangkan jangka sorok dapat mengukur sampai paling kecil 0,0 cm. Maka dari itu, jangka sorok lebih cocok untuk mengukur diameter luar kelereng karena bisa mengukur sampai 0,05 cm. Oke, jadi langsung aja. Ya. Tidak terjepit. Mm-mm. Lalu yang ketiga, salah membaca hasil dari apa namanya? Dari Skala non-use-nya. Mm-mm. terus adanya tekanan yang berlebihan. Oke. Tidak jelas dalam melihat angkanya. Oke. Oke ya. Ya. Ayo, bagi yang dapat digeser-geser, nomor berapa? 3 hijau. Yang nomor 3 adalah Dita. Nomor 2 adalah Ipit dan yang nomor 1 adalah